tangan Song Joong Ki. Tuh, lu kan? Tuh. Lah ini lu bukan sih, Bro? Tuh. Iya kan? Bukan, Bro. Maaf mengecewakan tapi bukan. Jangan-jangan Joong Ki jungkir balik nih yang ini nih. Tuh, ini kan sama tuh. Coba buka. Nih aku nih. Coba akunnya mana aku nih? Tuh buka dong. Set. Coba lihat. 11 miliar. 11 million. 11 juta loh. Oh beda ya. Sama-sama hamba Allah doang. Oh iya. Betul. Tapi gak tahu dia agamanya apa ya? Nasrani sih kayaknya. Kayaknya. Ya. Oke, gue pikir ini. Masya Allah. Kok Dennis Lim mampir ke sini. Ya, coba kita lihat. Tuh, sama. Beda, Bro. Sama. Bajunya aja udah sama. Beda, tadi lagi konser kali ini lagi ceramah. Gue juga balik topik gue. Oh. Jadi baju disama-samain. Iya. Biar nggak sama, gue ganti ah. Oke. Oh, biar nggak sama-samain sama Song Joong Ki ya. Ngaji kita sekarang ngaji. Nah, ngaji nih. Ini bagus nih. Oh, Masya Allah. Ngaji. Assalamualaikum Ustadz. Masya Allah. Wah, bukan Ustadz. Masya Allah. Bisa nggak? Atasnya aja taruh atas. Panjangin dikit taruh atas nih. Wah, ini sebuah kebanggaan teman-teman. Ini sepertinya bandar judi sekarang udah mulai bete nih. Soalnya bakal tahu nih, insya Allah kita akan bongkar semuanya kebusukan mereka semua ini. Ya, wah, ngeri, panas. Masa dibongkar kayak udah kecium bau-baunya sih. Udah ketahuan ya. Iya. Nah, oke. Nih kode nih. Sila. Siap ya, mantap ya. Udah kita bakal bahas semuanya di sini ya. Masya Allah. Syukron. Jadi amal salih. Amin. Jazakallah khair udah mampir ke sini. Oh, iya Kak, insyaallah. Ya, artinya kita betul-betul pengen kupas lebih dalam. Ya mungkin juga semua media udah sempat bahas yang lo udah pernah mampir di sana ya. Yep. Tapi artinya kok gini. Mungkin sedikit banyak teman-teman di sini ingin tahu lebih dalam dari sisi spiritualisme dan lain sebagainya ya kan. Barangkali mungkin ada yang belum pernah dibahas dari sisi syariatnya. Dia detail dikit lah. Nah, sampai akhirnya kita tahu fenomenal yang memang ente keluar nih tiba-tiba muncul ke permukaan, bahas judi, bongkar kebusukan ini itu dan lain sebagainya di Thailand pada saat itu ya. Nah, sampai akhirnya viral kemana-mana. Nah, dengan hadir di sini sebenarnya gue mau tahu ya, kenapa sih orang tuh nagih? Kita tahu bahwa fitrah manusia berkata bahwa judi ini, kita masa ngomong dosanya dulu deh, tapi ngomongnya ini kan kemungkinan besar kan gagal ya. Yoi. Iya dong, settingan bandar dong. Gue gak tahu deh, lo sempat mendalami Ponzi. Ya tahu, ada yang gitu juga. Kripto, dalamin gak sih? Tahu aja. Tapi nggak nyampe, karena kita nggak perlu pakai gitu, udah dapat duit dari judi. Oke. Gue mau tahu kisahnya dulu kali ya. Oke. Habis itu nanti kita bahas kenapa sih pengusaha ini kadang dia nggak mau ikhtiar, sabar, tawakal dan seterusnya. Akhirnya mereka ambil jalan pintas, mereka main judi dan lain sebagainya. Padahal fitrahnya tahu kalau ini nih sesat dan permainan bandar gitu loh. Iya kan? Nah, sampai akhirnya terus tadi kita ngobrol di off-air tuh menarik tuh yang lo bilang apa? Hingga tanpa batas, berbuat baik tanpa batas. Terus masalah kesucian, kalau orang-orang yang di judi di sana Thailand tuh sebenarnya fitrahnya tahu ya. Tahu. Tentang dia manusia juga kok. Tahu kalau lo memang lo pengen ketenangan ya jangan di sini tempatnya. Iya. Oke, tahun berapa waktu itu mulai dari awal? Kepikiran. Berangkat ke sana pertama kali itu di Februari 2014, 5 Februari 2014. Apa rasanya kok kepikiran pengen? Ya kan prosesnya pasti panjang sampai akhirnya kok bisa jadi bandar, kan nggak gampang kan? Awalnya kerja dulu dan awalnya ya karena lemahnya iman lah ya. Lalu memang ada kondisi di mana ya pernah diuji kesempitan untuk keluarga di mana ayah sempat sakit, usahanya bangkrut. Ya kepahitan itu yang lebih parahnya sebetulnya bukan ketika melihat kesulitannya, tapi ketika ngelihat orang-orang yang disayang bersedih hati, menangis, itu kan yang paling kita nggak tahan kan. Cuman pengen nolongin nggak ada daya, kayaknya kalau gue punya duit bisa deh nolongin. Ya awalnya mah gara-gara itu. Dan nggak langsung jadi bandar, 2 tahun dulu kerja jadi sebagai IT-nya. IT? Maksudnya IT itu gimana? Ya kan dia kan sekarang berbasis online banyak. Jadi nggak, kalaupun ada yang offline pun kan perlu ada komputernya, jadi ngurusin itu kan harus ada aplikasinya. Oke, gitu. paham. Jadi maksud gue gini kok, kan 2014 kepanggil untuk berangkat ke Thailand. Yeah. Nah sebelumnya di Indonesia tuh ngapain?
Kerja sebagai apa? Kerja sempat kayak marketing saham gitu, forex-forexan gitu-gitu. Oke. Dulu waktu kuliah juga sambil ngajar bimbel mate, fisika, kimia untuk anak SMA, SMP. Oke, terus kepikiran slot, katanya punya slot sendiri kan? Iya, salah satu produk kami aja di sana, Di mana? Di Thailand? di Thailand. Kenapa pengen ke sana? Pilihannya itu kenapa? Tadi kesulitan masalah itu yang kayaknya dapat uang paling cepet kayaknya dari sana kayaknya. Lewat TKI gitu? Enggak, ada teman yang udah pada di sana. Main? Jadi enggak sebagai pemain dong, sebagai bandar langsung di pihak bandar. Oh ya? Iya dong, jadi IT-nya game judinya itu. Boleh ceritain nggak ngerjain apa aja di IT itu? Coba teknisnya, ngebohongin orang tuh gimana caranya? Ini untuk ngambil ibroh lah ya. Iya. Biar teman-teman juga jangan Iya, sampai kan kejebak. kayak tadi dibilang ngebongkar kebusukan, sebetulnya kalau jujur yang disampaikan orang udah tahu itu busuk sih. Karena dari 10 orang yang main judi, 8 kalah, 2 menang. Tapi manusia itu punya sifat buruk, kayaknya pasti aku sih 2 orang yang menang itu, gitu kan. Suka kepedean kan. Sebagaimana kadang Nabi Adam diusir dari surga gara-gara satu dosa. Kita pengen ke surga, dosanya nggak cuma satu, tapi pede aja. Keren. Iya kan? Udah kayak gitu aja kan. Jadi ya udah. Yang di sana jelas secara akal dulu lah ya. Gue suka daripada pakai lu haram, lu dosa, lu apa. Mendingan diajak mikir. Karena saya sekali lagi tahu itu nggak mungkin ada tiba-tiba. Pasti dibuat oleh orang perjudian tersebut. Apalagi di online. Orangnya itu manusia juga, berarti dia bisa lapar, dia pengen makan, dia punya sifat serakah. Dan kalau kita apakah kita benar-benar serius berpikir mereka bikin judi online itu dengan sengaja hanya untuk bagi-bagi duit kepada seluruh pemainnya dengan cara dikasih menang? Oh, nggak mungkin deh. Nggak mungkin dong. Nggak mungkin, karena kalau dari awal tujuan mereka itu yang mereka bangun lembaga zakat infak sodako, brother. Oke. Iya. Ya. Cuma gini. Gue mau coba untuk kontradiktifin ya. Bukan berarti membela mereka. Sama sekali. Naudzubillah, enggak lah. Kita tahu lah sama-sama di sini ya. Tapi gini, itu kan bisnis, usaha. Dan yang mana lambat laun pasti akan ketahuan kalau memang ternyata mereka orang-orang bodoh lain cerita. Tapi kan mereka orang-orang pinter kan. Iya dong. Iya. Mereka niat bahwa oke, ada bandarnya, oke, ada pemainnya, kita di kubu bandar, kita set semuanya dan lain sebagainya. Ya udah akhirnya mampus lo, gue bohongin gitu ya. Tapi kan mereka tahu pasti ujung-ujungnya akan kecium nih. Iya dong. Nah, apakah tidak ada satu sama sekali gitu bahkan ya sistem memang betul-betul jujur gitu? Gue nggak lagi mengiyakan judinya nih. Satu gini, ketika akhirnya lu jujur pun orang sulit ngalahin hawa nafsunya sendiri. Orang awalnya main di situ kalau pengen jujur tuh sebetulnya coba-coba. Duit ademnya lah. Oke. Gue ada sisa di bulan ini, gaji gue sisa bulan 500.000 gue mainin lah ya. Akhirnya mulai ngerasain menang tuh, euforia. Gue pernah ngerasain. Bisa. Nah itu katanya nggak pernah menang katanya. Iya, tapi setiap kali ada yang menang kan ada orang lain yang kalah. Jadi dari sudut pandang si bandar mana pernah kalah. Oh gitu. Iya, dan lagian kalau pengen lebih tepatnya, lu lagi dikasih menang lebih tepatnya. Lagi dibiarkan menang. Oh ya? Iya dong. Untuk naikin hormon dopamin. Iya, sesekali. Karena ya orang kalau misalkan setiap main langsung kalah tanpa ada pernah ngerasain menang, orang mana mau juga. Iya. Enggak. Jadi kan yang ditawarkan apa? Peluang lu bisa kaya cepet loh. Ibarat gini lah, undian, hadiahnya mobil, yang daftar 1 juta orang, padahal yang menang cuma 1. Selalu ada perasaan, ya siapa tahu gue si 1 orang tersebut. Itu kan yang dimanfaatkan. Bener apalagi ini lu milih kartunya bebas, milih permainannya bebas, seolah pilihan ada di tangan kan. Ya. Kalaupun akhirnya lu KO, mindsetnya gini, gue hanya perlu 1 kali kemenangan untuk membalas kekalahan. Iya dong. Gue taruhan 1 juta kalah, gue tinggal taruhan 2 juta dong, balik modal. Gue kalah 2 juta, gue tinggal taruhan 4 juta dong. Gitu aja terus. Tapi masalahnya ketika akhirnya makin lama makin besar, udah habis 10 juta nih. Padahal tapi dulu kan pernah menang 500.000 dapat 20 juta. Gimana ya? Udahlah jual aja nih handphone temen, jual aja ini mas kawin istri apa segala macam. Karena gue hanya butuh 1 kali kemenangan untuk ngebalikin itu semua. Tapi kalau udah nyampe di titik itu yang tidak akan pernah terjadi. Apalagi bisa dilimit dari setiap permainan itu. Yang bener loh. Benar, dilimit. Ya emang gitu lah. Awalnya dari kayak gitu dong. Oh iya. Oke. Ini menarik banget ya pembahasannya ya. Sebelum kita masuk ke ranah bandar lebih dalam, tapi gue pengen tahu, kan itu tidak akan terjadi kalau nggak ada pemainnya.
Ya dong. Sepakat ibaratnya kita semua bergandengan tangan, yuk kita basmi, udah berhenti semuanya judi. Iya. Ini misal nih, ngayalnya begitu. Oke. Nah, ya udah. Terus balik lagi, berarti kan cikal bakal sebabnya ini si pemain. Ya, Akan ada akibat menang kalah. Atau juga bisa lo orang lagi diem nih. Tapi orang itu kan punya keinginan yang sama kan. Dia bisa lapar, dia pengen kaya. Itu udah umum banget. Oke. Kalau gue tawarkan sesuatu yang bisa membuat lo tiba-tiba kaya, lo mau nggak? Iya sih. Susah juga ya, kayak Nyerang Squid di Game situnya ya. dong. Nyerangnya di situnya dong. Iya, orang yang lu bilang Squid Game, apakah mereka semua dari awal pengen main ikutan? Kan ada yang dijebak juga. Iya. Tapi mereka punya satu kebutuhan yang sama. Yang kalau pengen jujur awalnya mah ya kebut dunia lah. Nah, pasti itu sih. Terlalu cinta sama dunia. Iya. Sedangkan manusia punya itu kan. Iya. Itu yang diserang. Mereka menawarkan itu. Oke, nah maksud gue gini kok. Ketika si pemain ini memang udah nyoba awal-awal. Oke, kita ngomong secara psikologis dulu dia. Sip. Ya. Yang disikat tuh hormon apa sih? Wah, kalau bicara hormonnya sih gue nggak ngerti urusan apa. Ya oke. Ya minimal. Tapi dia nyikat kemana sih? Nih unsur nagihnya, elemen pengen lagi dan lagi, nyoba lagi. Ya, kita nggak lagi bahas mengenai medis, struktur itu lah, enggak lah. Tapi awal mula tuh dia ini virus ini tuh gimana sih? Judi. Ya, ketika akhirnya awalnya orang mulai sekarang zaman apa-apa diukur udah pakai duit, mulai kapitalisme, itu bisa memberi seolah bisa membeli segala-galanya, ditawarkanlah peluang bahwa lu bisa dapat itu semua dengan cepat, instan, tanpa kerja, tanpa berkeringat, tanpa capek-capek. Oh itu ya, poin pertama ya. Dan yang lu keluarin apa sih? Kalau modal lu 500, lu hanya akan kehilangan 500. Tapi lu punya peluang dapat puluhan juta. Atau bahkan lebih. Karena rekor yang pernah kami tangani di sana ada yang taruhan 800.000 dapat 2,4 miliar itu ada. Hah? Ada. Menang togel dia tapi beda game. Dapat tuh? Dapat. Lah, udah berhenti aja habis dari situ. Ya kita lagi bahas mengenai keharamannya ya. Oke. Berhenti terus? Berhenti gak akan ditagih. Tapi psikologi manusia, lu kalah aja masih main lagi apalagi menang. Oh, astagfirullah. Lihat gak? Kita selalu dengar kan, orang yang udah kalah masih main lagi. Tahu. Gak masuk di akal lu kan? Iya. Apalagi lebih gak masuk akal orang yang udah menang berhenti main, lebih gak masuk akal. Gak usah nunggu besok, brother. Ntar lagi juga gitu. Apalagi kan ada perasaan senang ketika dapat ininya itu kan. Itu. Dan Allah udah jelas dalam dalilnya itu ya. Ya Allah dan Rasulnya ketika manusia dikasih satu gunung pasti minta gunung yang kedua dan seterusnya gitu ya. Terus gak pernah puas tuh ya. Oh poinnya itu. Iya, manusia semua punya sudut pandang itunya. Itulah yang ditawarkan. Karena memang betul ketika kita taruhannya 500, gak mungkin saldo kita kesedot kalau kita gak deposit. Nah, depositnya berapa? Deposit bebas. Bahkan di sana ada yang mulai dari 10.000 juga ada. 10.000 perak. Hah? Iya dong, itu kan game dia. Buat supaya bisa main di game dia, kita mesti bikin akun di gamenya dia. Dan untuk supaya akunnya itu bisa main harus diisi kredit, saldo. Ya kita transfer biar saldo itu terisi untuk bisa taruhan. Oh jujur gue nggak pernah, bukan gue sok suci ya, gue bandelnya yang lain deh. Tapi karena judi gue tahu fitrahnya tuh Allah titipkan bahwa ini tuh nggak benar. Ditambah itu mungkin gue juga nggak punya duit apa segala macam gitu mungkin ya, mendingin pakai yang lain yang jelas-jelas itu ya. Jadi gue belum pernah tuh nyium satu detik pun tuh perjudian. Makanya gue mau tahu cara kerjanya mereka itu loh. Penasarannya sih di situ sebenarnya. Kerjanya ya dari tadi ya kita main orang tanpa diakal-akalin aja, itu manusia sulit mengalahkan hawa nafsunya sendiri. Kayak tadi kita udah bahas, orang terus aja main ya, kalah dia tinggal hanya butuh satu kali kemenangan. Oke, dari sudut pandang itunya. Dari cara ngakalinnya dari yang paling sederhana deh, bicara mesin capit boneka, tahu ya kan? Kalau kita beli mesin capit ya ditanya nanti sama yang jualan, ini pengen di turn ke berapa? Hah? Maksudnya? Iya, nanti di turn ke berapa, dia capitnya bakal lebih kenceng daripada turn selainnya. Ini valid beneran? Iya. Lo sampai tahu sedetail di ranah di luar masalah judi yang kartu apa segala macam? Tahu juga ya? Itu judi juga ya? Bukan judi juga. Yeah. Maksudnya, balik lagi. Kalau misalkan orang yang bikin mesin capit boneka, semuanya di setting capitannya selalu kuat, setiap main langsung menang, bangkrut bos. Oh bangkrut ya. Gue sempat mikir juga sih kinerja itu. Cuma maksudnya ternyata permainan sedetail ini juga akal-akalan juga gitu loh. Iya, di turn. Kalau kayak mesin slot itu ada turn ke berapa dia akan menang. Nanti biasa si pemain si marketing judinya CS-nya nawarin, nanti gua kasih menang lu bla bla segala macam. Enggak lah. Kalau misal akhirnya kalah kan nggak bisa nagih kemana-mana. Oke. Dan yang lu setting itu di IT itu apa yang lu setting? Tadi kan untuk mekanisme ketika main ya?
Bahkan kami orang lagi menang itu bisa langsung dibikin dia keluar dari permainan, itu bisa diatur. Caranya? Saldonya dinolin juga ya. Ini gua awam Ada nggak apa-apa ya? panel, ada nggak apa-apa, Heeh. ada. Jadi ya kalau kami nyebutnya panel. Panel itu ya sih daftar semua permainan. Berikut track record dia udah pernah deposit berapa saja, masuk duit berapa aja, udah menang berapa aja. Menangnya pun pas lagi di permainan apa, kalau dia main kartu pas keluar kartu apa itu kelihatan detail semuanya. Semua sedetil itu. Jadi kalau dia lagi main kelihatan lagi main, dia lagi taruhan apa. Bahkan di beberapa yang lebih detail kalau mau diaturin, dia kasih kartu bagus, kasih dia menang pun mau bisa. Maaf ya, brengsek juga ternyata mereka ya. Sih bro, orang masuk ke dunia situ mana ada yang, ya orang soleh asli mana ada sih yang mau kayak Iya gitu. sih. Nah, oke, lu berkoar-koar duduk dikasih solusi, mungkin di media-media lain gitu ya. Artinya kan para tahu nih. Kalau pengen jujur, kayaknya mereka juga tahu sebetulnya aslinya para pemain itu bahwa tadi ini enggak dari awal yang mereka tawarkan adalah orang main judi yang ditawarkan adalah gua memang bisa menang banyak. Tapi resikonya apa? Uang gue bisa habis. Dari awal mereka tahu uang mereka bisa habis. Oke, paham. Maksud gue ketika lu track kemana-mana nih, ya kan menyuarakan lu dakwah syiar dan seterusnya. Artinya kan dua belah pihak pasti kan kena dampaknya nih. Ya kan bandarnya, ya mungkin dengan segala cara. Gila lu ngebongkar lo misalnya. Pemainnya juga mikirnya bahwa kayak, oh ternyata begini aturan mainnya ya. Ya udah gue dapat 2,4 miliar, ya udah gue nggak usah main lagi. Kan bisa juga terjadi. Gimana tuh? Saya juga, cuman pasti main lagi. Kalau nggak main lagi, pasti habisnya untuk sesuatu yang nggak jelas, beli barang dan lain-lain. Oh, duit haram juga ya. Duit haram juga karena ngerasa dapatnya cepet, tapi ya itu udah paling mereka juga paling banter cuman kayak ya nge-DM yang macem-macem ya, nggak akan tenggelam lah itu mah, nggak akan dibaca juga. Bilang apa? Berkata yang kasar dan yang lain-lain. Biarin lah, lumayan transfer pahala. Betul. Pemain apa bandar? Dari dua sudut. Pemain bilang apa? Kalau dari pemain lebih banyak yang terima kasih, yang tersadarkan juga ada. Alhamdulillah banyak. Dan juga yang akhirnya korban kalah minjem duit boleh nggak? Gitu-gitu ada juga. Hah? Hancur. Iya. Oke, terus si bandar? Kalau dari bandar ya paling ya jadi sepi nih bla 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 atau diaki-aki apa segala macem. Tapi udah gitu sama mereka malah foto-foto gue-nya diedit. Terus dibikin, kode ini bocorkan cara menang slot bla 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 segala macam. Dibikin kayak seolah-olah fotonya di-cut, dijadikan kayak iklan mereka. Ya ada yang gitu juga. Oke. Diteror pernah? Enggak nyampe. Diancem? Enggak. Jatuhnya apa ya? Dulu ketika keluar dari sana cuman kayak diingetin, udah kita masing-masing aja ya. Jangan ganggu, udah urusan masing-masing lah kakaknya. Cuman kayak gitu, tapi sejauh ini enggak ada yang nyampe kayak dijahatin atau gimana. Kalau iya pun lumayan penggugur dosa. Ya betul, amin ya Rob. Gini bro, ya maaf ya tanpa mengurangi rasa hormat ya buat mereka semua. Gue sebut saja oknum. Oknum ini kan ada di mana-mana. Sekalipun ada di instansi. Mau itu labelnya adalah penjaga negara kita dan seterusnya gitu kan. Mau pahlawan dan lain sebagainya gitu ya. Itu selalu ada. Apalagi belum lama kita tahu berita-berita yang beredar, oknum dari instansi A gitu ya, ternyata dia masuk daftar judi online. Bahkan usahanya dia tuh luar biasa di situ. Ketika lu keluar memberantas lah bandar, pemain dan seterusnya, dibuka mindsetnya bahwa lu sadar deh gitu ya. Nah, mereka ini kan mungkin dia dapat setoran, mereka ini pasti dong. Iya dong. Terlalu besar kuenya kalau untuk didiamkan. Ya kan, kuenya besar banget, pasti mereka tuh dapat lah jatah apa segala macam biar proyek ini berjalan dengan mulus. Gimana sejauh ini? Sejauh ini masih nggak ada ancaman atau apa-apa sih. Oh, ya? Walaupun serius nggak ada gimana-gimana. Dan selagi saya ngeliatnya gini, selagi keserakahan orang itu masih ada, mau saya ngomong kayak gimana juga mereka tetap masih akan main sih. Karena itu salah satu cara penghasil uang tercepat memang kalau pengen jujur. Tapi kan bahkannya balik lagi, yang kami tawarkan atau bahkan yang saya jelaskan di podcast-podcast itu sebetulnya bukan dari sudut pandang lu diakalin, lu dibodoh-bodohin, enggak. Tapi selalu, yuk lah, anggaplah lu benar-benar udah menang. Bahkan lu jadi bandar, lu punya semuanya, izin ya. Karena ini gue bicara kayak gini dari sudut pandang, kami di sana playing God, brother. Nentuin hari ini siapa yang menang, hari ini siapa dapat duit. Kami
Ya kan kami yang pegang aplikasinya. Benar-benar bisa nentuin rezeki orang istilahnya. Bermain menjadi Tuhan istilahnya. Tapi kami yang bermain jadi Tuhan tidak pernah kalah dan dapat uang, tidur juga dapat uang karena selalu ada pemain yang kalah gitu. Yuk. Kalau orang jalan ke belah kiri dia jatuh gara-gara nginjek lubang, masa kita nginjek lubang yang sama? Kami yang udah pernah diizin ya, udah apa yang kami lihat di Thailand itu sesuatu yang kata orang itu sumber kebahagiaan, dan kami rasain itu semua. Bahkan yang sudah punya lebih banyak dari itu semua, mau harta, mau apapun itu, kosong, nggak ngasih kebahagiaan. Oke, waktu itu tembus Bisa berapa? bosen. Dapat berapa waktu itu? Selama jadi Ada bandar? hari di mana sehari 80 jutaan ada. Sehari. Uang haram 80 juta tuh ya. Dan itu gue masih kelas standar, masih banyak yang lebih gede. Serius. Ada berapa bandar di sana? Oh banyak. Terakhir di sana 2015 tanya ke orang imigrasi sudah ada sekitar 4.000-an orang Indonesia. Astagfirullah. Banyak. Dan kerjanya gimana sih? Kok kalau boleh tahu mereka tuh ada duduk juga bareng sama kita nih? Atau mereka di balik layar? Setting komputer? Yang paling umum karena nggak semuanya dia penyedia game atau bisa membuat permainannya, maka yang paling gampang orang jadi agennya. Ibarat ini ada permainan judi nih. Orang kalau pengen main game di sini, dia nggak bisa langsung daftar. Harus lewat mana? Lewat agen. Kalau Indonesia yang pegang dia nih orangnya. Bukalah website judi online yang Indonesia, yang dia bisa membuatkan akun untuk bisa lu main judi di situ. Padahal dia bandar. Padahal ya jatuhnya bandar juga sih, tapi memang jatuhnya bagi kue sama si penyedia game. Berapa persen. Jadi kalau misalkan 70-30, si player kalah 1 juta, berarti gue makan 700.000-nya buat penyedia gamenya 300. Ada juga yang benar-benar bikin game sendiri. Kalau benar-benar bikin game sendiri lebih besar. Karena nyiptain suatu permainan yang lu kalau pengen main di situ lu mesti setor duit lu, gua tuker jadi duit mainan buat main di game gua. Duit mainan dong itu. Duit bohongan dong. Cuma sekedar angka gitu doang. Iyalah. Lu transfer pakai duit lu. Gila, dari situ aja sebenarnya kita harusnya berpikir sehat deh. Iya dong. Kita transfer pakai duit kita beneran. Tapi sementara yang dikasih duit mainan deh. Jangan kan gitu. Duit yang ada di saldo rekening lu sekarang kalau misalkan lu tiba-tiba rush, semua pengen ngambil duit cashnya di bank, emang ada? Ada dong. Iya. Karena sebetulnya ya inilah kapitalisme ya, hingga akhirnya semua jadi ke arah sana. Ya sekarang yuk bikin yuk. Kita bikin duit asli mereka jadi duit palsu yuk deh mainan. Kita bikin sistem yang sesekali mereka ada menang, oke sesekali kasih menang, tapi kita lebih banyak dapatnya, lebih banyak kalahnya mereka. Kita kenyang sendiri. Jadi makanya banyak yang pengen. Ya udah, ketika udah kayak gitu jalan, tinggal hire orang untuk jaga CS. Buat kalau orang pengen main, tanya-tanya tentang itu, deposit, isikan saldo di akunnya, atau buatkan akun untuk main, CS lah, kerjaan CS itu mah gampang. Untuk buat kayak gitu, apa skill yang diperlukan? Bisa ngetik, itu sesuatu yang bisa diajari, bisa buka mutasi bank buat cek kalau ada transferan masuk, dia deposit berapa, lalu buka aplikasinya, oh dia deposit 500, isikan di akun tersebut 500, silakan main. Itu anak lulusan SD juga bisa. Gila, lu udah khatam banget ya berarti. Dia anak lulusan SD, kalau misalkan SD lulusan di Indonesia mau kerja apa? Di sana dikasih anak lulusan SD dikasih gaji 3,5 juta sebulan, mereka udah pada mau. Jadi ya yang diberdayakan yang gitu-gitu. Ntar mereka tinggal bilang, kerjanya hebat sekarang di Thailand, di luar negeri, di mana segala macam, seolah-olah kayak yang keren, kayak yang gimana. Padahal dan nggak akan bilang mereka ya aku kerja di judi loh semua segala. Enggak dong. Nggak akan thanksin juga gitu kan. Kalau misalnya jadi ntar dia pas pulang di Indo, seenggaknya jam tangannya udah bagus, barang-barangnya ada merek, taunya emang dia keren, aku kerja di luar. Bilangnya ya macam-macam, ada yang bilangnya kerja di saham, kerja di apa, kerja di perusahaan apa. Lah lu kan lulusan SD ya. Tapi tahu-tahu lu bisa dapet ya, karena emang kami daripada nge-hire orang dengan lulusan tinggi yang ngarep gaji tinggi ya, sedangkan itu yang perlu dijaga ya cuman anak-anak CS yang buat. Dan itu running, silakan 24 jam berjalan, tinggal dibikin shift-shiftan. Terserah mau berapa komputer, satu orang itu ganti-gantiannya satu hari. Ada yang 12 jam untuk ngejaga itu, udah tinggal digaji sebulan berapa. Kasih bonus sesekali kalau lagi banyak yang kalah. Kejam banget ya. Gue baru tahu sedetail ini loh kok. Kami nyebutnya mereka sapi perah kita. Iya dong, mereka kerja. Yang punyanya mah mau jalan-jalan kayak mau kemana kayak karaokean kayak setiap hari. Mereka kan udah kerja shift-shiftan 12. Iya betul. Dan kenapa dia harus nge-hire orang-orang yang baru ini? Karena apa? Enggak juga. Kalau lo lulusan S1 tapi pengen digaji segitu juga silakan. Oh oke. Dan dia mewakili negara-negara ya?
Iya, karena kalau kami bikinnya untuk yuk kita bikin pasar Thailand, ya kita hire CS Thailand dong, karena pemain kita orang Thailand berarti. Jadi komunikasinya biar bahasa Thailand. Oke. Gitu. Dan itu dari judi online itu ya? Online Iya, dulu, online. baru nanti tiba-tiba sama nggak seperti yang kayak kasino yang biasa pada umumnya Di kita sana tahu? ada fisik, cuman kalau yang fisik kan berarti kan kita kalau pengen main kudu terbang ke sana, kudu main ke sana. Ya kalau player kita yang lebih banyak sekarang udah lebih mudah, modalnya lebih kecil, dan juga playernya satu dunia kan, internet kan satu dunia, ya kan. Mereka sambil main di rumahnya, di tabnya, di handphonenya, di laptopnya, bisa main permainan kita. Silakan tinggal buka Apa sih? aplikasi. Kira-kira berani nggak sebut situs-situsnya? Hah? Nah itu pasti nanti diserang. Nanti diserang ya? Tapi kalaupun gua sebut ya, Ah. biasanya itu oleh kayak apa namanya? Ini Indonesianya ya, dibikin jadi kayak keblok, kayak kalau misalnya orang buka situs porno Oh, ya, Indonesia keblok gitu kan. ya. Nah, mereka punya mirror-mirrornya tuh banyak. Nah, mirror-mirrornya itu bisa di-generate untuk bisa selalu ganti. Hari ini bisa dibuka, besok bisa nggak bisa dibuka, tapi ada yang lain. Mereka tinggal bikinkan kayak sistem informasinya untuk kumpulin semua player misalkan di satu grup untuk saling sharing-sharing kayak gitu. Kita tahu luar biasa Telegram gitu kan dalam berbagi gitu kan. Ya jadi apa ya, bisa dibilang online ini kan semerbak, luar biasa, menjamur apa segala macam ya. Tapi fix 100% pasti tipu ya. Itu dulu nih. Ini gue make sure dulu nih. Ya Fix ya? dikerjain pasti. Bukan, lebih tepatnya gini, lu nggak akan dibiarin menang terus-menerus. Oh iya, oke. Jadi pasti dikerjain kalau lu menang terus. Dan nggak mungkin menang terus, karena itu kan kita nggak mungkin ngejagain 24 jam juga kan. Ya. Ya ibarat kayak mesin capit, itu sudah di-setting bahwa misalkan dari 10 turn hanya akan ada satu orang yang menang. Oke. Berarti kan itu punya perbandingannya kan 9-1 kan. Ya. Jadi sama, itu setiap kali akun yang pada main segala macam, mau dia ganti gadget kayak mau dia ganti apa kan, MAC address-nya sama atau internetnya koneksinya sama. Jadi tetap ketahuan dia juga. Jadi kalau misalkan dia main seperti itu, lalu udah di setting ya paling sesekali ntar ada yang menang, itu udah algoritma lah, itu kan IT banget kan. Udah di codingannya seperti itu. Dan paling banyak kartunya main apa? Nggak, paling banyak judi yang paling digemarin. Kalau sekarang sekarang lagi slot tuh gimana sih? Gue nggak paham nih. Kayak dingdong, kalau keluar garisnya, kalau keluar ada gambarnya sama tertek berderet sama semua, ya lu dapat bonusnya berapa. Terus kalau keluarnya yang kayak koin yang Cina gitu, kalau yang Five Dragon tuh jeng dapat free game. Dimana setiap kali free game itu kita setiap kali turn yang harusnya ngebet jadi nggak usah ngebet, tapi menangnya tetap bisa didapat. Dan ada perkali lipatannya seperti itu. Oke. Dan waktu itu lu punya apa slotnya? Semuanya? Semua macam jenis ada. Apa aja sih? Kami judi bola segala macam pun ada. Lengkap. Oh ya? Dilengkapin permainan. Apa website-nya apa waktu itu yang lu di situ? Ya, yang paling umum banget kan kayak SVO, terus ABC gitu-gitu. Itu lu di situ tuh ya? Ya, itu salah satu produk lah jadinya. Ikut ada di oper. Jadi semua mau main apa gitu. Jadi dibikin kayak one stop shopping gitu. Mau permainan apa? Punya semua. Dilengkapin sengaja, kalau enggak juga ya nanti kan website banyak, kasino online banyak. Kalau mereka lebih lengkap, ya kita kalah, nanti mereka pada main di tempat lain. Oh iya. Ya lengkapin aja, silakan semua permainan diadain. Persaingan ya. Oke. Dan waktu itu sempat tembus berapa? Untuk pribadi kan 80 juta sehari. Ya kan? Segituan. Pas sadar-sadarnya ketika megang uang berapa? Nanti gue pengen tahu ya. Maksudnya pas turning point-nya tuh kayak gila, nih gue nggak beres nih. Terus apa yang memicu sehingga justru tadi itu pas lagi di titik tertinggi. Oh ya? Iya. Berapa? Ya tadi di 80 jutaan sehari. Sehari berarti sebulan 2,4 M. 2,4 M. Makanya rumah pertama yang gue beli umur 22. Jadi pokoknya duit udah gak masalah lah ya buat kita. Cuman awalnya senang nerimanya. Tapi yuk jujur-jujuran, dunia tuh bisa bikin bosan. Handphone yang baru pertama lu beli, hari pertama begitu dipoles-poles, wales WA sekali dielus gitu. Coba udah 5 tahun pakai. Ya kan? Atau makan all you can eat. 5 menit pertama begitu menggoda dagingnya, setelah 90 menit nggak mau nyentuh lagi. Jadi akan ada momen di mana ya gitu, atau kita lagi kecil dikasih 5.000 seneng banget. Sekarang kata bosnya, kamu saya naikin gaji. Berapa bos? 50.000 sebulan. Padahal secara nominal 50.000 tetap lebih gede dari 5.000 dong. Betul. Iya. Tapi akhirnya dunia gitu kan? Dunia. Gitu kan? Bikin hati rasa kan? Oke. Jujur, rasa yang didapat dari membeli sesuatu yang lu suka itu senang memang. Tapi lama-lama dirasa gitu aja.
Beda dengan kalau misalkan lu kemarin gue ngasih contohnya kalau kayak Ramadan kebanyakan makanan kan, setiap masjid pada buka puasa, semua dibagikan, dibawa pulang oleh kita, oke lah, nggak enak untuk ditolaknya. Padahal gue tahu di rumah juga nggak akan kemakan, bakal dibuang. Ya, tapi begitu di lampu merah, kasih kelihatannya ada yang lebih butuh tuh. Kalau kita ngasih, terus ada momen waktu itu ketika ngasih, terus yang nerimanya tuh nundukin badan sambil Masya Allah adik. Bapak nggak bisa balas apa-apa, dikira hari ini nggak akan makan, terima kasih, semoga Allah yang balas, dilipat gandakan, dilancarkan rezekinya, berkah usianya, berkah segala urusannya. Didoain tulus kayak gitu, bahagia. Oh iyalah. Ya, Iyalah. sepanjang jalan gue senyum-senyum sendiri, isi bapak kok tulus amat ngedoainnya. Padahal setelah dipikir lagi, itu kan sesuatu yang gue nggak butuh, bakal gue buang, bakal jadi sampah, dan murah 15.000 satu nasi kotak. Kok senengnya tetap seneng ya, sehingga akhirnya kalau emang bahagia itu dari harus punya rumah dulu, segede apa dulu, mobil sebanyak kata dulu, justru Allah nggak adil dong kalau misalkan kayak gitu. Karena berarti gimana yang nggak punya itu semua. Betul. Tapi enggak nih, ada kebahagiaan yang jenisnya kayak gini, murah meriah, dan itu pun juga bisa bikin lo edik. Murah banget kan, kata kayak gitu. Kayak itu pertama tuh. Nah, akhirnya mulai gelisah, mulai stres, mulai segala macam. Kadang terbangun nggak lama 3-4 jam, tidur nggak bisa lama, paling lama 3-4 jaman. Kenapa? Lama-lama gelisah. Jadi kayak gimana sih, bosan gini, gue ngapain lagi hidup ya? Duit udah nih, ada nih, tapi ngapain lagi sih, apalagi yang itu lebih kaya, gue gak harus lebih kaya lagi ya, atau gue nipu orang lebih banyak lagi. Gak enak kan rasanya kan. Dan ketika itu akhirnya terus ngeganggu otak, ganggu pikiran, sampai akhirnya bikin gak bisa tidur. Kadang bangun tidur yang diambil, ambil handphone, cek saldo. Duit gue masih banyak, tapi kok gak lebih bahagia dari waktu gue gak punya duit dulu ya, waktu masih belum kerja kayak ginian. Oh ya? Ketemulah cabut sama teman-teman, sama wonder judi yang lain yang lebih kaya. Ada yang bilang, gak bisa ketemu gue bro. Kenapa? Gue ketemu psikiater. Kenapa? Berhari-hari gue gak bisa tidur, stres. Kenapa lu bro? Pesan duit lu banyak, penghasilan lu jauh lebih besar daripada gue. Apa yang salah? Gue juga gak tahu bro, stres. Baru kejawabnya waktu pulang ke Indo, ketemu orang yang punya restoran 18 cabang. Setiap kali ketemu, dia hanya membahas dari 18 cabang, ada satu cabang yang rugi, 17 cabang lainnya padahal untung. Tapi setiap kali ketemu gue yang dibahas, cabang yang ini gue gimana ya bro, aduh rugi melulu. Padahal keuntungan dari yang 17 cabang itu sanggup bikin dia untuk beli ganti mobil 3 bulan sekali. Segitu teh halal. Apalagi ini haram. Ketika udah bicara tentang haram, oke, ternyata dia yang derita, untuk bisa tidur aja dia harus minum pil tidur. Serius lu capek segimana pun gak bisa tidur, gak bisa. Ya Allah, ternyata nikmat. Bisa gampang tidur teh nikmat ya, di pengajian aja kita mah bisa tidur. Iya, gitu ya. Betul. Dia bisa tidur masih kayak gitu. Ngapain atuh berarti kita? Cabut. Gimana? Ya di sana tempat hiburan cuma 2. Kalau nggak diskotik, kasino. Ya cuman itu doang. Ya. Akhirnya ya udahlah. Akhirnya ada yang pelariannya ke obat, ada yang pelariannya ke mereka ke judi lagi, ada yang mohon maaf ke perempuan, ada yang minum-minuman, dan yang lain-lain. Karena pilihan orang di sana duitnya habis cuma karena 3, diporotin seksi dancer, habis ke judi, atau habis kena obat. 3 itu doang. Cuman itu doang. Nggak ada hukum soalnya di sana. Semua tukang ojek jualan narkoba di sana. Oh ya? Iya, nggak ada hukum. Oh, karena bukan negara Islam juga sih. Iya juga. Lagian itu sudah daerah abu-abu di luar Thailand, tapi belum masuk Kamboja. Nah, ketika akhirnya oke, kami party, kami dugem, segala macam. Ketika akhirnya udah habis semua efek obat merekanya, ya ngobrol lagi mereka. Sampai kapan ya kita hidup kayak gini? Kok lama-lama gue bosen juga. Iya, kayak pas efek obatnya muncul seneng, tapi giliran itu udah lepas, inget lagi, nggak tenang lagi, gelisah lagi. Gue mau ngapain lagi hidup tuh? Kayaknya enakan kita tinggal di Indo lagi kayak dulu, di rumah yang hangat, dikelilingin anak cucu. Gue pikir, serius lu pada pengen kayak gitu? Kok gue juga gitu maksudnya. Tapi lu beneran kayak gitu? Padahal lu lebih kaya dari gue loh. Terus kok mereka orang di Indonesia kumpul di ruang tengah karena nggak punya kamar lagi bro. Sedangkan rumah lu segede apa gue tahu, gitu kan. Sedangkan karena mereka orang-orang yang duit itu udah nggak masalah bagi mereka. Kalau anak kita bete, paling minta duit jajan ke warung. Iyalah. Mereka bete anak-anaknya. Mereka anak-anaknya itu udah sopir sendiri, mobil sendiri, bete, ambil handphone, pesen tiket ke Singapura, nggak bawa apa-apa, beli baju di sana, buka hotel di sana, beli koper di sana. Bener-bener, pokoknya duit bener-bener bukan masalah. Walaupun kadang mereka banggain ya.
anak gua kuliah di Jerman bro, anak gua begini bla 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 segala macam. Tapi wajah yang paling gak bisa bohong ketika mereka lagi bangga kayak gitu, terus ngelihat ada ibu-ibu di pinggir jalan lagi disuapin sama anaknya, dijemput naik sepeda jelek. Mereka ngelihat Mupeng, tahu Mupeng, muka pengnya. Yang dari wajahnya aja langsung kelihatan tulisan, kok anak gua nggak kayak gitu ya. Kapan lu terakhir ketemu anak lu bro? Terakhir di rumah juga, karena kebayang rumah orang gede kan, rumahnya orang kaya, dari ruang tamu sampai kamar anaknya mungkin harus naik angkot, ya, saking kayaknya. Jadi nggak ketemu. Kalaupun akhirnya cerita, anak lu yang di Jerman kapan terakhir nelpon bro? Ada kali bulan lalu itu karena minta duit. Pernah nggak nelpon kalau nggak buat minta duit? Enggak sih. Ya Allah. Sehingga akhirnya mereka juga mikir, atau gue ngumpulin duit sebanyak ini, kalau anak-anak gue tetap nggak jadi anak baik, buat makanya apa? yuk ngobrol, yuk balik-balik lagi ya. Ketika makanya kadang kalau orang ada yang berkata, nggak usah sering-sering ngaji lah anak gua nggak mau pengen jadi ustadz kok. Ya tapi nggak apa-apa sesekali ngaji lah udah. Berapa itu ngaji? Ada ngaji? Iya, sama siapa? Sama tetangga dekat rumah. Berapa biayanya? 50.000 sebulan. Mahal amat. Asa pengen ngejambak tinggal dengernya ya. Ya, lo tau nggak ada lembaga bimbingan belajar yang untuk bisa supaya menawarkan buat lulus perguruan tinggi negeri itu paket bimbelnya 80 juta dan ada yang bayar. Dan belum pasti kepilih buat masuk PTN tersebut. Dan itu buat biaya segitu hanya untuk masuk PTN ya, bukan masuk surga. Ya, betul. Tapi orang rela bayar. Jadi kan ini bicara ngaji, makanya yuk jujur ya. Itu anak-anak yang udah lu bangga-banggain. Yang lebih ajib itu waktu gue lagi pulang, lagi kumpul sama nenek, popoh, amah ya gue manggilnya. Bokap sama nyokap ngobrol sama cici kokoknya. Ya. Ceritalah tentang teman-teman mereka zaman dulu ya. Sampai di satu topik ada yang ceritanya dulu paling kaya. Diobrolin. Si itu sekarang kemana tuh dulu tajir? Belum lama ini meninggal. Ketemu di kosan di pinggiran kota dalam keadaan udah nyaris busuk 7 hari. Serius lu? Kok bukannya anak-anaknya masih kaya semua? Serius masih kaya? Orang anak-anaknya yang naruh di situ. Enggak, ntar dulu. Gimana maksudnya ini gimana? Iya, inget gak dulu kan si bapak itu kan, si teman kita itu kan selalu ngajarin apa tahu gak ke anak-anaknya? Kalau kenal sama orang gak jadi duit, gak usah kenal. Percuma. Ajaran itu masuk ke hati anak-anaknya. Dan dipraktekin ke orang tuanya. Ketika bapaknya nggak bisa ngasih apa-apa lagi, nggak ada yang mau ngurus. Terus gimana? Sewain kosan aja yuk, pinggiran kota 700.000 sebulan. Pembantu kita aja ngejenguk setiap pekan. Ketika ada yang jenguk udah mati bro. Udah mau mati. Dan demi Allah yang bunuh si bapak itu bukan sakitnya, bukan masa tuanya, tapi pasti perasaan dibuang oleh anak yang dulu dia bangga-banggakan. Sehingga yuk buka mata. Lu pengen punya anak kayak gimana sih? Gak akan ada yang lu bangga-banggain ketika akhirnya iya dia jadi direktur. Itu anak-anaknya beneran jadi orang gede semua. Tapi kalau suatu saat lu gak dianggap kayak film-film sinetron azab, dianggap jadi kayak pembantu, atau dianggap gak ada yang mau ngurus lu, kebanggaan apa lagi yang bisa lu pamerin ke orang-orang? Jadi akhirnya mereka pun udah sampai di satu titik mikir, iya ya gue sampai kapan hidup kayak gini? Gue kangen anak-anak gue pengen ini. Fix kita semua sudah pada punya kesimpulan, kita semua nggak ada yang pengen selamanya hidup kayak gitu. Meskipun kami tiap hari punya duit sebanyak itu. Yang gue lakuin lebih adalah gue riset siapa bandar judi yang udah lebih dahulu ngelakuin itu semua, karena judi udah ada dari ribuan tahun lalu. Kalau pengen jujur ya, pendiri kasino ini kemana? Mati kena HIV/AIDS. Pendiri kasino yang itu kemana? Dikhianatin anak istrinya, kabur sama orang lain. Kalau yang itu, wah dia udah dikhianatin ininya, anak buahnya, di penjara sekarang. Lah, ada gak sih yang masih benar-benar kaya sampai meninggalnya? Ada sih, tapi anak-anaknya pada mati overdosis narkoba semua. Allah. Loh, gak ada yang happy ending nih. Fix gue mesti cabut nih. Tapi gue gak punya nyali untuk ninggalin duit sebanyak itu. Akhirnya ya memang akhirnya yang paling banyak itu satu titik ketika gue udah tahu udah harus cabut sebetulnya. Puncaknya di kasino, tempat kantor judi kami. Yang lain masih dengan sibuk urusan perjalanan mereka. Gue bosen, gue ambil handphone, lihat YouTube. Kok yang muncul kajian Aagim ya? Mungkin gue satu-satunya orang yang nonton kajian Aagim di kasino. Itu apa? Cluenya lu nyari kali. Misalnya contoh begini, cara taubat, cara apa gitu enggak juga. Gue di saat itu sedang bahasa guanya gini. Gue menuhankan kecerdasan gue, karena gue nggak nemu anak seumuran yang lebih kaya dari gue, dan gue di sana nggak nyentuh narkoba sama sekali, meskipun sekeliling gue bandar dan pemakai, karena gue tahu itu bikin gue bodoh,
Dan gue tahu gue dapat uang sebanyak ini gue rasa dari kecerdasan gue. Gue nggak mau ngerusak otak gue. Oke. Jadi, tapi otak yang gue bangga-banggakan itu nggak bisa nemuin jalan keluar. Meskipun gue tahu harus berhenti dari situ, gue mesti ngapain di Indonesia? Ya. Kerja dari nol, mulai dari nol. Gue buntu. Maka akal yang gue bangga-banggakan itu stuck. Dan waktu itu AA bicara tentang urusan rezeki. Pas banget tuh. Kalau kamu udah gede masih takut sama rezeki, kamu kalah berarti sama janin. Janin kan dalam perut ibunya ngapain sih? Emang udah bisa kerja, emang udah bisa sholat. Tapi ibunya makan apapun jadi rezeki nggak bagi si janin bisa tumbuh besar. Betul. Berarti apakah itu janin yang nyari rezeki atau rezeki yang datengin janin? Rezeki datengin janin. Terus kamu udah gede, bisa kerja, bisa sholat, bisa sujud pada Tuhanmu. Segitu ragunya sama Allah. Segitu ragunya urusan rezeki. Masya Allah. Tampol, brother. Ngerasa, itu masuk akal banget. Tapi kok gue gak kepikiran ya. Otak gue kemana selama ini. Aslinya gue bodoh. Gue cuman hamba. Tutup YouTube-nya. Pesen tiket pulang. Langsung seketika? Ya akhirnya pulangnya 10 hari kemudian sih. Karena gue pengen settlein beresin semua yang ada di situ dulu. Dengan cara? Ya pamit baik-baik lah ya. Handover gitu lah ya. Gue enggak, lebih ke kayak pamit baik-baik, jaga-jaga gue nggak jadi tobat, gue kesana lagi masih punya tempat gitu. Kalau pengen jujur di saat itu ya. Ya kita ngomong fitrah lah ya. Iya. Nah tapi pada saat itu kan berpikir bahwa apakah mereka tuh ngejegat lo? Kan biasanya kayak gitu-gitu kan ditahan lah. Cuman dipertanyakan aja sih. Nggak nyampe diancam. Mungkin ada efek dari apa yang orang sampaikan di film-film nyampe harus potong jari dan segala macam. Kita nggak nyampe kayak gitu sih. Loh itu emang berarti fiktif dong? Ada orang yang nyampe digituin tapi kalau nyuri. Misalkan dia CS, kan dia pegang token untuk segala macam. Kalau dia nyuri, ya bisa digituin. Yang nyampe kayak lagi berdiri, lagi disuruh gini, tangan diinjak orang dari atas, tahu. Itu yang gitu-gitu masih digebukin sampai ya ada yang gitu mah. Oke, nah terus tapi kalau ketika kita nggak apa-apa, karena gue berhenti waktu itu, alhamdulillah, nggak alhamdulillah juga sih maksudnya, tapi hubungan kami baik dengan teman-teman yang di sana dan ya sudah, gue cuma pengen nggak mau ngelanjutin di sini. Toh sebagian dari mereka kayak yang tadi gue obrolin, mereka juga sadar, lu juga suatu saat pada pengen berhenti kan? Iya kan? Iya. Cuman ini gue lebih awal aja, udah gitu. Walaupun setelah gue berhenti ada yang seminggu kemudian juga berhenti, ada yang ya total setahu gue ada 7 orangan lah ya akhirnya udah pada berhenti juga. Alhamdulillah. Ya tapi ya mereka yang entah yang CS entah yang apa. Oke. Ya tapi ya intinya sih alhamdulillah nggak nyampe kayak yang di ini. Cuman paling ya diingetin gitu. Karena biar gimana lu pegang data, lu pegang apa, kita masing-masing aja ya. Nggak usah gimana. Oh jadi maksudnya gitu data aja. tersebut jadinya ya pokoknya lu jangan salah gunakan apa segala macam gitu ya. Makanya ya udah sejauh ini juga kan nggak pegang. Gue nggak ada nyebut cara loginnya, cara apanya, akun-akunnya, bank accountnya, login ininya. Ya malah juga kan jadi tahun ya. Jadi maksudnya lo juga jadi tolong menolong dalam keburukan juga kan. Iya, lagian jadi apapun yang gak sampaikan akhirnya di podcast lebih ke kayak yuk mikir yuk bareng-bareng yuk. Serius. Yuk ini yang ngomong sudah nyampe di titik. Gak usah orang-orang yang di sana. Atau yuk kalau pengen jujur, kita pasti kalau memang bahagia itu dari harta, kita akan selalu pernah ngelihat orang yang punya harta tapi masih lebih stres dari kita. Kalau misalnya bahagia dari jabatan, ada yang udah punya jabatan kok masih pada korupsi. Akan selalu ngelihat lah. Kalau bahagia dari pasangan tampan cantik rupawan, kita selalu ngelihat artis kawin cerai. Bahagia dari popularitas artis banyak yang bunuh diri. Terus jadi mau nyari bahagia dari mana lagi dong? Nyambung ke yang tadi. Siapa sih yang bahagianya tanpa batas dan unlimited? Kesimpulannya 2 tadi kan. Yang satu anak kecil. Anak kecil tuh genuine banget kan, Masya Allah, senyumnya. Gak pernah mikirin token di rumah udah bunyi-bunyi. Gak pernah mikirin dolar naik atau cicilan. Ya gak? Mereka 5 menit abis berantem sama temennya udah baikan lagi. Yang berantem ibunya. Nah kamu abis benjol sama dia. Oh benjolnya udah gak sakit. Dia punya mainan yang saya suka. Selesai urusan. Padahal duit kita lebih banyak dari anak-anak. Ilmu kita lebih banyak dari anak-anak. Tapi kita lebih sulit bahagia dibanding anak-anak. Nah kenapa? Karena anak-anak di hatinya? Anak-anak itu ya belum punya pesaing Allah di hatinya. Masya Allah. Ya kan? Kita makin gede ngerasain gini ya rasanya punya duit enak, gini ya rasanya punya jabatan enak. Itu jadi ilah lain di hati kita. Dan itu yang jadi, makanya kadang ilah itu bisa didefinisikan sesuatu yang mendominasi hati kita. Jadi berhala-berhala baru ya? Berhala baru. Jadi penentu kebahagiaan kita. Oh saya mah percuma gaji 20 juta sebulan, bahagianya saya mah nanti kalau udah punya rumah sebanyak itu. Enggak, kenapa gitu? Dulu kita bisa kok bahagia tanpa itu semua. Ya. Kenapa kita makin gede malah makin ribet sih? Oh iya. Kan kita lahir
Lu lahir langsung segede gini gak? Enggak lah. Pernah orok kan lu? Iya Ya betul. udah, Iya. gitu kan. Ya kita di masa jinun itu, karena nggak ada pesaing Allah di hati, betul nggak ada Iya. ilah-ilah lain dan seterusnya. Iya. Giliran semakin tua, lama-lama makin kendor. Padahal duitnya banyakan kita daripada, kecuali mungkin anak kecilnya Rafathar mungkin ya, dia lebih kaya. Kayak dari lahir sih. Iya. Iya. Kalau nggak selain, ya itu satu ya. Yang kedua selain anak kecil, orang bilang kayak gini, ya lu kok pengen kayak gitu hidupnya harus jadi orang suci kata mereka. Orang-orang yang katanya jadi, walaupun menurut mereka ada yang nyebutnya biksu, ada yang nyebutnya nabi, propet, apapun itu ya. Tapi bersamaan dari mereka semua kan mereka orang-orang yang hidup untuk Allah kan. Ya pasti. Iya kan? Iyalah. Nah itu tuh yang gue belum pernah nyoba tuh. Karena gue juga gak bisa balik lagi jadi anak kecil toh. Enggak, iyalah. Ya udahlah, yuk coba belajar. Karena ya setelah pulang ya akhirnya ya itulah Islam lah. Masya Keren ya. Allah. Islam itu tidak hanya melepaskan manusia dari perbudakan secara nyata yang dulu manusia diperjualbelikan, tapi juga melepaskan manusia dari diperbudaknya ia oleh keinginannya sendiri itu. Masya Allah. Lepas. Ya. Tolong. Semua tuh lepas tuh ya. Lepas. Makanya orang-orang soleh terdahulu, entah dia para nabi atau bukan pun, atau kalau dia soleh asli, pahala lebih banyak, dosa lebih sedikit, ujian lebih berat, tapi tetap jadi orang lebih baik daripada orang kebanyakan. Pasti. Iya. Apa yang membuat mereka tetap mau seperti itu dan mereka enjoy ngejalaninnya, bahagia dengan itu? Sederhana, di hatinya nggak ada apa-apa, tinggal Allah doang. Ya sederhana gini, orang punya koleksi buku komik, hilang satu komiknya dia nangis, ngecerit. Tapi orang yang nggak koleksi buku komik, hilang satu lemari pun dia biasa aja. Karena memang nggak punya. Karena memang dia punya padahal. Tapi masalahnya ilahnya si orang yang nangis tadi, karena bahagiaku nanti kalau komikku udah lengkap semua. Itu jadi kebahagiaannya. Yeah. Jadi kadang kalau misalnya kita bicara apa yang membuat orang menderita, yuk kalau pengen ngomong jujur-jujuran, ilah di hati lu apa? Oke, lu sholat bro, tapi ketinggalan sholat lu nggak pernah nangis, kehilangan jabatan lu nangis jerit-jerit, berarti ilahnya jabatan lah. Sesederhana itu. Iya juga make sense ya. Banyak orang keplesetan di sini nih. Ya. Makanya kan beratnya kalimat tauhid itu kan sampai kalau ditimbang, masya Allah. Sampai Nabi, kalau Rasulullah Muhammad SAW bersabda yang maknanya, gue bacanya di kitab Riyadhus Shalihin, beliau nyampein kepada para sahabat. Ada 70 ribu orang yang masuk surga tanpa hisab. Nabi cabut pergi. Yang lain ngobrol dong. Siapa tuh bro? Beliau langsung cabut aja gitu, langsung pergi aja. Siapa tuh? Kalau misalnya gue berkata nih, yang ini bakal masuk surga tanpa hisab, kira-kira apa amalan dia? Tahajud kah? Atau sedekah kah? Macam-macam. Atau apakah? Macam-macam. Yang di hadis tersebut, yang diomongin oleh para sahabat adalah angkanya 70.000 itu ya? Adalah mungkin mereka orang yang bertauhid kepada Allah. Mungkin mereka orang yang dari lahir sudah Islam. Karena bagi mereka bertauhid itu mahal banget. Dan iya dong kalau pengen jujur nih. Rukun Islam 5, salat, zakat, puasa, haji, syahadat, salat, zakat, puasa, haji. Ada orang ngelakuin 2, 3, 4, 5. Tapi syahadatnya nggak bener. Salat, zakat, puasa, haji, tapi kalau tokonya sepi dia minta ke mbah dukun. Banyak. Enggak, menurut lu salat, zakat, puasa, hajinya bakal diterima nggak kalau dia nggak bertauhid? Nggak sah kan? Banyak melakukan seperti itu, makanya tetap nggak sah. Makanya nggak sah kan? Dan itu yang dikejar oleh setan loh. Makanya ketika akhirnya orang salat, zakat, puasa, haji, dia nggak suka tuh. Setan nggak sanggup bikin kita beres ngaji langsung ngerampok bank rame-rame. Ya nggak? Cara paling mudahnya digodanya gimana? Kamu suci, kamu mulia daripada orang-orang itu. Kamu segala macam. Pinter ya setan deh. Iya, hingga akhirnya akidahnya yang diganggu. Kayak sama misalkan waktu itu guru kami ya ngajar ngaji di satu keluarga, kumpul semua sampai suatu ketika kajian rutin tersebut ada satu pemuda yang nggak pernah ikut ngaji lagi. Ditanya kadang ke orang tuanya, kenapa? Apa dia pindah keluar kota? Enggak, ada tuh di kamar. Kenapa nggak ikut ngaji kalau ada di kamar? Lagi kesurupan arwah si kakek. Percaya nggak lo? Iya nggak percaya sih sebetulnya. Ditanya balik kan? Enggak, entar dulu. Itu tahu dari mana si anak itu kesurupan arwah si kakek? Dia tahu segala hal tentang si kakek. Baru akhirnya beliau jelasin. Bu, orang meninggal udah di alam barzah. Dia sibuk dengan urusannya masing-masing. Gak akan datang kembali nyariin. Nggak mungkin. Terus siapa yang masuk ke si kakek? Kita tahu dalam agama Islam orang lahir itu nggak cuma didampingin malaikat pencatat amal. Ada yang namanya jin korin. Jin, betul. Korin dalam bahasa Arab artinya sebetulnya sahabat. Sahabat itu ada 14 kata dalam bahasa Arab berdasarkan urutan kedekatannya. Korin adalah yang paling dekat. Sedekat-dekatnya manusia sama manusia, suami istri misalkan, tetap aja di toilet nggak akan ditongkrongin. Ayo semangat saya. Enggak dong. Geli juga. Ya. Tapi kalau misalkan jin, korin itu dia dari lahir sampai meninggal nempelin itu orang, maka pasti tahu segala hal tentang si kakek itu. Masalahnya, ama khalaqtul jinna wa insa illa liya'budun, diciptakan untuk beribadah. Nggak semuanya beribadah.
Itu. Kalau misalkan manusianya mati, dianya gabut, Belum tentu ibadah. belum tentu ibadah. Akhirnya ngapain? Gangguin anak cucu keturunannya. Hasilnya apa? Keluarga tersebut yang tadinya ada masalah sholat, sekarang ngapain? Nunggu si anak itu kesurupan, nanya ke si anak itu. Rusak nggak tauhidnya? Rusak. Rusak, ya Pasti. udah. Terus buat apa dia sholat itu berhasil banget dong, Iya, setan. iya. Karena Langsung balik incar lagi, kesyirikannya langsung orang kan dihajar. tadi lu tanya tentang ngapain orang masih pengen judi, udah tahu dia bisa kalah Iya. dan segala macam. Yuk, berarti kalau pengen jujur, dia nggak cukup yakin Allah tuh ngejamin rezeki kita. Betul. Fitrahnya tuh begitu. Masya Allah, jazakallah khair. Jazakallah khair. Wah, ini pencerahannya luar biasa ya. Mudah-mudahan teman-teman kita yang masih terperangkap dalam kubangan judi itu sadar yuk. Melek yuk. Setuju tadi Koh Dennis Lee bilang, ayo melek ya. Minimal dari kitanya sendiri ya. Apalagi bahaya mengenai ada ilah selain Allah dan seterusnya. Sehingga kita diperbudak oleh hal tersebut gitu kan. Akhirnya jadi, itu syirik kecil loh, hati-hati loh. Jangan dianggap Dan enteng syirik loh. sekecil apapun syirik, brother. Nggak bisa diampunin, susah tuh. Kecuali memang betul-betul bertaubat semaksimal mungkin ya. Dia menyesali, nggak akan balik lagi dan seterusnya. Ya, Dan by the way, lu udah beli apa aja selain rumah? rumah, mobil. Tapi kan akhirnya setelah pulang dibersihin lagi sama Allah. Jadi mulai lagi dari nol juga, udah pasti. kejual lagi. Ya harta panas haram dan Iya. seterusnya. Kejual ya? Kejual dengan apapun. Kejual, ketipu dan lain-lain. Oh ya, ketipu apa? Ya ketipu, ada ngajak, karena gue pulang dari sana masih bawa duit banyak, ratusan juta. Oh ya. Iya, untuk anak ukuran 25 26 tahun Oh, bawa ratusan juta, ya udah, buat modal rencananya. Tapi ya kayak tadi, kata Allahnya mungkin ya, katanya mau tobat, masa uang haramnya masih dipelukin terus. Tapi nggak sanggup kan buang semua uang haram tersebut kan, nggak sanggup kan? Iya ya Allah, nggak sanggup, tenang, saya tolong ya. Datang para penolong, tukang tipu datang semua. Aduh. Sampai setelah habis mulai dari nol lagi, setelah 2-3 tahun baru mikir, ternyata itu pertolongan, Allah nggak izinkan uang haram itu masuk ke dalam perut. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Itu bisa jadi daging masuk ke dalam Iya. darah. Selesai tuh. Jadi malas ibadah pasti. Satu, kedua cekcok mulu sama istri. Doa tidak akan diterima juga. Dan sekarang ke depannya apa kira-kira untuk ya mungkin membalas atau menebus ya kasarannya mungkin fitrah manusia pengen segala macamnya diampunin sama Allah Jalla wa'ala dan seterusnya kan. Mungkin ada satu program yang pengen dijalankan. Katanya kan dengar buka sekolah gitu ya. Quran dan seterusnya. Apakah itu adalah bagian bisa dibilang untuk membersihkan dosa-dosa kita yang lalu? Ya kan, coba kita buka di sosial medianya, di bio-nya. Bi Quran deh. Nah, ini di Bogor nih sebelahnya. Sama istri kanannya. Iya. Betul. Oh, Masya Allah. Quran Islamic Homeschooling. Homeschooling level SMP ya, yang fokus pada Al-Quran, literasi, leadership dan seterusnya. Nah, apakah ini adalah bagian dari program-program memang tadi yang gue sebutin itu, bro? Satu hal yang gue tahu, mudah bagi Allah mematikan diri ini waktu di sana. Detik itu juga. Wah, pasti. Allahnya yang terlampau baik, diizinkan pulang, ketemu guru-guru ngaji, ketemu orang-orang solih, ketemu orang-orang baik, bahkan diajak ngaji, datangnya juga, nggak diajak maksiat, didengarkan ucapannya, yang sebetulnya dirinya aslinya mah nggak ada layak-layak ke sana, nggak ada. Aslinya mah bukan ustadz, aslinya mah hamba Allah yang terlalu banyak dosa, tapi Allahnya terlalu baik aja nolongnya. Iya, itu tuh. Maka cita-citanya tapi sama, semuanya pasti pengen ke surga. Masalahnya, ibarat kalau orang start dari titik nol itu, gue start dari titik minus berapa entah nggak tahu. Gue punya dosa yang lebih banyak dari mereka. Anggaplah kok, kenapa segitu ngoyoknya, kenapa segitunya untuk meningkatin apa ya ngaji dan yang segala macam. Karena kalau ngelihat ada orang yang dia cuma 5 waktu doang, tanpa duha seumur hidup, tanpa tahajud seumur hidup, tanpa berdakwah pun, dia bisa nggak ke surga? Bisa, karena yang gue tahu dia nggak punya dosa sebanyak gue. Terus gue yang layak Allah matikan detik itu juga nggak mau ngelakuin lebih banyak dari orang lain, nggak mau ngafal lebih banyak, nggak mau belajar lebih banyak, nggak mau dakwah lebih banyak, nggak mau ibadah lebih banyak. Berarti gue manusia yang paling nggak tahu diri di hadapan Allah. Kok nggak semangat, kok nggak effort 2 kali, 3 kali, 4 kali lipat, nekat bener, pede bener bisa masuk surga. Padahal bisa lo Allah matiin detik itu juga. Jadi sama lah kita. Ya gue pribadi juga begitu lah ya. mohon doanya ya. Sama-sama dong. Jangan merasa bahwa mungkin di saat itu kan lo ngerasa bahwa di ranah perjudian apa segala macamnya sama. Mungkin gue, teman-teman yang lagi nonton juga di titik yang betul-betul minus. Mungkin kan orang punya masa lalu yang berbeda-beda, bro. Gue juga dulu mungkin di ranah yang mana apa segala macamnya. Kita sama-sama minus ya. Dengan adanya platform seperti ini bisa-bisa mudah-mudahan tersadarkan. Ini nasihatnya buat kita pribadi ya teman-teman ya. Dan jadi amal soleh. Amin ya Rob. Nah ini fungsinya lah ya. Akhirnya Bi Quran ini udah berapa lama? Ini tingkat SMP ini baru mulai running Juli nanti.
Oke. Kalau yang tingkat SMA-nya sudah tahun ketiga, kami Masya dengan Allah. guru-guru kami di sana Mm-mm. udah di tahun ketiga insya Allah. Nah ini yang paling baru memang nih, Mm-mm. yang nanti buat level SMP insya Allah. Oh, oke. Baru running nanti Juli, tahun Iya, ajaran betul. baru. Jadi di homeschooling artinya dia belajar dari rumah online. Enggak, jadi itu homeschooling yang individu ya. Ini yang komunitas. Jadi tetap datang ke sekolah. Oh. Bahkan kami ada boardingnya juga. Cuman kalau homeschooling ini kenapa? Karena dia bisa kurikulum pemerintahnya itu cuman ya 20-30%. Oke. Sisanya kami sisipkan keislaman semua. Oke, dan izinnya pakai izin dari Diknas dan seterusnya? Nanti ketika lulus kami bekerja sama dengan ada MTS Sirojul Wildan namanya di daerah yang mau ke arah Cicurug ya, ke arah Sukabumi sana. Jadi ntar lulusnya seolah-olah tetap punya lulusan ijazah SMP. Oh, Iya, Masya kerjasama. Allah. Jadi anak-anaknya diaku sebagai anak-anak sekolah di situ, tapi belajarnya di sini. Oke, total udah berapa? Satu kelas kami maksimal dibatasin cuma 25. Oh, memang begitu peraturannya? Kalau homeschooling rame-rame apa bedanya sama sekolah umum? Bener juga ya. Fokusnya jadi berkurang terpecah, ya. Terpecah ya. Oke, total yang udah sekolah di sini. Kalau yang di sini ya masih menuju ke tadi 20 atau 25 karena baru runningnya juga yang nanti Juli. Yang kalau SMA satu angkatan itu ada di 20-25. Jadi kalau di total udah sekitar 75-an. Satu angkatan masih satu kelas ya. Dan itu udah tahun ketiga, satu angkatan 25-an ya sekitar di 75-an. Apa yang diajarkan di sini nih? Pengen tahu nih. Maksudnya apakah sama seperti yang udah ada matematikanya tetap atau tetap tapi porsinya lebih sedikit. Kita nanti ada belajar kitab adabnya, belajar kitab hadisnya. Ya jatuhnya kami nyebut mereka juga santri lah. Tapi ya mau apapun pendidikannya, selagi didiknya dengan cara Islam, bismillah, mudah-mudahan jadi orang yang ditinggikan oleh Allah. Amin ya Rob. Amin, barakallahu fikum. Boleh ke bawah dong, mau lihat dong aktivitasnya apa aja sih. Seru nih kayaknya nih. Yang ini Masya Allah. Oh ini Bogor nih ya? Di Bogor. Seru di mananya? Di Cimahpar. Dekat Gor Bogor Utara. Ini kalau kegiatan-kegiatannya ada di mana? Belum running kan? Yang udah running yang di Surau. Coba Surau yang mana? Islamic Homeschooling. SMA yang SMA ya? Tingkat SMA, iya. Apa search-nya apa? Surau. SURAU. Nah, ini berarti sekarang masih bisa nggak open pendaftaran nggak nih? Masih bisa. Surau.homeschooling tuh yang nomor 3. Oke. Nah, SMA Surau Islamic Homeschooling. Iya, sekarang anak-anak lagi yang kalau setiap tahun itu ada yang udah mulai harus safar mereka. Jadi yang kayak kelas 11 atau 12-nya, kalau 12 kita pengennya nanti umroh ya. Tapi akhir mereka ada yang udah nyampe harus ke Jepang, harus ke Singapura, harus ke Malaysia. Oh, oke. Jadi semacam internasional juga berarti ya? Ikut tuh Cambridge. Enggak juga. Jadi kayak mereka belajar itu, yuk coba lihat di luar, itu belajarnya di sana. Safar ini ntar ada yang Nawaktilas, ada yang kalau yang masih belum angkatan paling atas masih minimal keluar pulau dulu. Makanya tadi ada yang ke Lampung. Mana? Yang ini? Ini bawah tuh. Lampung, Palembang, Payakumbuh, Bukit Tinggi. Oh, ini. Oh, Tapak Tandalas. Oh, Masya Allah. Lampung, Palembang. Oh, oke. Oh, ini suasana kelas ya? Kelas yang ngajar. Ini lagi ujian, makanya mereka pada pakai baju seragam. Karena kalau enggak bebas. Oh ya? Pada gondrong juga biarin. Oh iya bener. Oh, jadi ikat di belakang ya? Karena memang ya fokusnya ya sok silakan belajar, sukanya apa, bidangnya apa, yang penting pada ngaji intinya mah. Ya balik lagi kepada Al-Quran dan Sunnah. Betul. Yaudah kalau pengen jujur yuk, Indonesia 77 tahun merdeka sudah berapa kali ganti kurikulum. Islam 14 abad belum pernah ganti kurikulum. Iya betul. Kapan lagi kita harus mulai sadar yuk kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Itu paling penting tuh. Jadi dasar-dasarnya kita harus paham. Hidup ini balik lagi ke Quran dan Sunnah dan sesuai pemahaman para sahabat ya, karena memang generasi terbaik yang hidup berdampingan dengan Rasulullah SAW. Nah tentunya dibarengi dengan tauhid, akidah yang benar. Itu tuh kalau kita nggak tertanam tauhid, akidah ya, yang ada tergiur sama dunia, harta, judi lagi dan seterusnya. Ya, demen banget ya udah mampir di sini nih. Ada mau tambahin lagi? Silakan kok. Misalnya mau tambahin ada informasi penting, nasihat mungkin buat teman-teman atau buat saya pribadi deh. Boleh dong. Kan Insyaallah. Pengen dapat nasihat dari orang yang sudah berlama berkecimpung di dunia kapung hai. Putar lain ya. Dia lebih jago. Mau pakai bahasa Thailand boleh? Iya, yang nonton kan orang Indo ini. Oh iya. Bismillah ya. Insyaallah di satu titik akhirnya kita semua menyadari bahwa semua orang insya Allah pengen senang ya, pengen bahagia, betul, pengen tenang. Masalahnya, yuk silakan cari kebahagiaan itu dengan cara apapun.
akan selalu kita menemukan orang yang udah punya itu semua tetap belum bahagia juga. Karena yuk, kapan kita harus mulai menyadari bahagianya di hati, tapi hatinya meskipun di sini yang bisa bolak-balik bukan kita dan itu semua. Allah sang penggenggam hati. Terus alangkah aneh kalau kita ingin mendekat kepada kebahagiaan tapi tidak mendekat kepada sang penggenggam hati. Ya. Jadi yuk cari Allah aja. Cari Allah aja, bismillah. Kalau pengen semuanya serba baik-baik saja, lihat semuanya pakai kacamata iman, kacamata akhirat. Tapi kalau ditanya apa yang baik bagi orang beriman, apapun yang membuat kita tambah dekat kepada Allah. Ya. Maka apapun yang kalau mau terjadi dalam hidup kita, yang kita simpulkan satu, gara-gara kejadian ini, apakah ini bisa membuat aku tambah dekat kepada Allah atau tidak? Jadi pertanyaan hidupnya sudah harus berubah. Bukan masalah apa yang aku suka, tapi yang mana yang Allah suka. Masya Allah. Atau jangan sekedar bertanya apa aku sudah bahagia, tapi sudah berapa orang yang kubahagiakan. Bismillah, insyaallah. Masya Allah. Jadi makin seneng nih. Udah pakai Fatkera, omongannya lugas, nasihatnya positif. Masya Allah. Semoga terus dipakai Fatkeranya ya. Amin. Masya Allah.